warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Diananda dari kelas 9C. Ingin mempresentasikan tentang makalah yang berjudul Putus Rantai Penularan Virus Corona. Lanjut saja ke bab ke-1 yang berisi latar belakang, tujuan dan manfaat. Latar belakang: Corona adalah virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Pada manusia, corona diketahui menyebabkan infeksi pernapasan dari flu biasa hingga penyakit yang lebih parah. Sebelum terjadinya wabah virus corona, lingkungan sekitar rumah, sekolah, dan tempat umum baik-baik saja. Berinteraksi, adanya jual beli dan rekreasi, sholat berjamaah pun dilakukan seperti biasa. Tidak ada jarak di antara kami. Sesudah sholat pun kami juga melakukan jabat tangan. Terkadang pemuda di daerahku mengadakan kegiatan seperti pasar dan lainnya. Harus belajar di rumah selama beberapa waktu yang cukup lama. Sekolah-sekolah diliburkan. Masjid dan musola tempat orang sholat berjamaah pun sementara tidak boleh diisi. Kita harus beribadah di rumah, kerja dari rumah, semuanya harus serba di rumah. Kita benar-benar tidak boleh keluar untuk memutus rantai penyebaran virus corona itu. Masih saja ke tujuan: untuk mengurangi bertambahnya korban yang terkena virus corona, agar kita lebih bisa menjaga diri kita masing-masing agar terhindar dari virus corona. Langsung saja ke manfaat. 1. Lebih sering mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. 2. Lebih menjaga lingkungan sekitar. 3. Rajin membersihkan diri dan seterusnya. Langsung saja ke bab 2 yang berisi pandemi COVID, social distancing, pengelompokan usia manusia, kekebalan tubuh, penularan virus, tinggal di rumah, ciri-ciri orang terjangkit virus corona, upaya putus rantai penularan virus corona. Penjelasan dari pandemi COVID adalah, menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, pandemi adalah wabah yang terjangkit serempak di mana-mana, meliputi daerah geografi yang luas, dan jika menurut suara.com, Tri Apriani, pandemi adalah penyakit yang menyerang orang dalam jumlah banyak yang terjadi di banyak tempat. Agung Pratyawan menjelaskan, kata corona sendiri adalah corona Latin untuk mahkota, dan juga adanya semacam duri berbentuk seperti mahkota di permukaan virus itu adalah alasan kenapa ia diberi nama tersebut. Sebut CDC seperti dilansir laman IB Times. Yang kedua adalah social distancing, adalah mengurangi jumlah aktivitas di luar rumah dan interaksi dengan orang lain, mengurangi kontak tatap muka langsung. Cara ini termasuk menghindari pergi ke tempat-tempat yang ramai dikunjungi seperti supermarket, bioskop, stadion, dan lain-lain. Jika seseorang dalam kondisi yang mengharuskan berada di tempat umum, setidaknya perlu menjaga jarak sekitar 1,5 meter dan orang lain. Dan menurut wartaekonomi.co.id, portal berita ekonomi, social distancing adalah serangkaian tindakan pengendalian infeksi yang dimaksudkan untuk menghentikan atau memperlambat penyebaran penyakit menular
Nomor 3, pengelompokan usia manusia adalah menurut website Kompas.ID, kelompok lanjut usia paling rentan terinfeksi COVID-19 apabila mereka memiliki banyak aktivitas bersama kelompok usia jauh lebih muda yang berpotensi menjadi pembawa virus. Kelompok lanjut usia menjadi yang paling rentan terinfeksi COVID-19 apalagi mereka memiliki banyak aktivitas bersama kelompok usia jauh lebih muda yang berpotensi menjadi pembawa virus. Banyak hal bisa dilakukan dengan saling menjaga antara dua kelompok ini. Nomor 4, kekebalan tubuh. WHO mengatakan penyakit corona bisa sembuh dengan sendirinya atau yang dinamakan self-limiting disease. Tubuh manusia, kata WHO, mengidentifikasi virus seperti halnya musuh yang harus dilawan. Ia pun berlaku untuk virus COVID-19. Dari artikel ayosemarang.com menjelaskan tentang kekebalan tubuh atau imunitas yang pengertiannya adalah mekanisme tubuh manusia untuk melawan, mengusir, dan memusnahkan benda asing yang masuk ke dalam tubuh manusia. Benda asing tersebut bisa berupa bakteri, virus, organ transplantasi, dan lain-lain. Nah, jika ditransplantasikan ke dalam tubuh, maka tubuh akan menolaknya karena benda asing tersebut dianggap bukan sebagai bagian dari jaringan tubuh. 5. Penularan virus. Virus corona menyebar melalui udara, kontak fisik, dan melalui benda-benda sekitar kita. Maka dari itu pemerintah melakukan aturan lockdown dan juga social distancing. Menjaga imunitas tugas juga diperlakukan untuk mencegah penularan virus corona. Nomor 6, tinggal di rumah. Pemerintah menyuruh masyarakat untuk tetap di rumah. Dengan cara tetap di rumah kita bisa memutus tali penyebaran virus corona. Maka dari itu pemerintah menghimbau untuk tidak keluar rumah jika tidak ada keperluan yang penting. Dengan adanya himbauan pemerintah ini diharapkan tidak ada yang keluar rumah untuk sementara sampai keadaan membaik. Untuk video kali ini, Nomor 7, ciri-ciri orang terjangkit virus corona. Share dan juga Orang subscribe yang terjangkit atau terkena COVID-19 ditandai dalam waktu 2-14 hari setelah terpapar virus corona, tetapi kebanyakan penderita COVID-19 merasakan gejala setelah 11-12 hari. Gejala yang terjadi di minggu pertama biasanya ringan. Berikut ini adalah gejala COVID-19 yang biasanya muncul di minggu pertama. 1. Demam kurang lebih 30 derajat Celcius. 2. Kelelahan atau lemas. 3. Batuk tidak berdahak. 4. Pegal-pegal. 5. Tidak nafsu makan. Sesak nafas ya bisa saja muncul di akhir minggu pertama, tetapi umumnya sesak nafas dimulai dirasakan mengganggu di minggu kedua karena sama-sama disebabkan oleh virus yang menyerang saluran pernapasan. Gejala awal COVID-19 juga bisa mirip dengan flu biasa, yaitu pilek, hidung tersumbat, sakit kepala, dan sakit tenggorokan.
Nomor 8. Upaya putus rantai penularan virus corona. Upaya pengendalian corona di Indonesia kita lebih ditetapkan pada memutus rantai penularan corona. Dengan langkah-langkah tersebut, pemerintah optimis akan mampu minimalisasi munculnya kasus baru di tengah masyarakat. Keberhasilan pengendalian penyakit ini adalah bagaimana memutus rantai penularan dengan cara melakukan isolasi terhadap kasus positif. Selanjutnya bab 4 yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan: berdasarkan uraian dari hasil kajian pustaka dan laporan kegiatan, maka dapat disimpulkan beberapa poin berikut. 1. Virus corona merupakan virus yang tidak bisa dianggap remeh karena penyebarannya yang sangat cepat. 2. Virus corona merupakan virus yang dapat menyerang semua kalangan masyarakat dan tidak memandang umur. 3. Virus ini juga dapat menyebabkan kematian bagi penderita yang kena komplikasi. 4. Virus ini bisa kita lawan dengan cara selalu menjaga kebersihan, menjaga kesehatan, melakukan social distancing, dan mematuhi anjuran pemerintah. 5. Kesadaran diri kita adalah yang paling utama dalam memerangi virus corona ini, COVID-19, serta kepercayaan kita dan keimanan kita terhadap Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. B. Saran yang bisa diberikan kepada beberapa pihak berdasarkan hasil dari penyusunan makalah ini adalah sebagai berikut. 1. Diri sendiri. Peranan diri kita dalam menangani virus ini adalah dengan memahami pandemi ini. Ketika kita paham dengan pandemi ini COVID-19, maka insya Allah kita akan terhindar dari terjangkitnya kita dan orang terdekat kita oleh COVID-19. Tak hanya itu, pemahaman kita terhadap virus ini juga bisa berguna untuk memotivasi orang lain. Hal yang paling utama adalah selalu menjaga kebersihan, kesehatan, pola makan. Melaluilah dari diri kita sendiri. 2. Keluarga. Lindungi keluarga kita dengan selalu memperhatikan anjuran pemerintah, terutama untuk melakukan social distancing serta tidak berpergian keluar rumah. Hal ini juga bisa kita manfaatkan untuk lebih memperkuat tali persaudaraan di dalam keluarga. Selalu berusaha memotivasi keluarga dan saling mengingatkan untuk selalu menjaga kebersihan, kesehatan, pola makan, dan lain-lain. Nomor 3. Teman bermain. Untuk saat ini kita sebaiknya tidak bermain lebih dahulu, apalagi keluar rumah. Antara teman kita juga saling mengingatkan. Kalaupun kita kangen berkumpul dengan teman, kita bisa berhubungan dengan teman lewat media sosial. Nomor 4. Masyarakat. Bagi masyarakat tetap selalu mematuhi anjuran pemerintah, terutama dalam social distancing, serta sangat dianjurkan untuk tidak membuat perkumpulan yang melibatkan banyak serta orang di dalam suatu ruangan. Pemerintah juga menyarankan untuk tidak pergi keluar kota
dan tidak keluar kampung selama pandemi ini terus meroket penyebarannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.